Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Fungsi Polinomial Kuadrat dan Linear. Izin terlebih dahulu perkenalkan, saya Fernando Rizal Tayan dengan NIM 1324014. Saya Cindy Fatika dengan NIM 1324025. Saya Meisya Syafira dengan NIM 1324031. Dan saya Muhammad Hilman Ansori, NIM-nya 1324023. Baik, di sini ada materi kelompok 5 yaitu fungsi polinomial bagian kuadrat. Kita next ya. Nah, fungsi polinomial itu apa? Fungsi polinomial adalah fungsi yang melibatkan pangkat bilangan bulat non negatif atau eksponen bilangan bulat positif dari suatu variabel dalam suatu persamaan. Ada banyak macam, ada 5 macam fungsi polinomial, yaitu satu fungsi linear, yang kedua fungsi kuadrat, yang ketiga fungsi kubik, yang keempat fungsi kuartik, dan terakhir fungsi konstan. Nah, tapi kami dari kelompok 5 akan membahas 2 fungsi saja, yaitu fungsi kuadrat dan juga fungsi linear. Kita next. Oke, apa itu fungsi kuadrat? Yang pertama, fungsi kuadrat bisa disebut juga dengan fungsi parabola. Fungsi parabola adalah fungsi kuadrat yang membentuk grafik berbentuk kurva seperti huruf U atau huruf N terbalik. Nah, biasanya dengan rumus Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C. Itu biasanya kalau buat fungsi kuadrat. Dan Y itu apa? Y itu adalah nilai pada sumbu Y, dan X itu nilai pada sumbu X, dan M itu adalah gradien atau kemiringan, dan terakhir C itu adalah titik potongnya. Oke, di sini itu adalah bentuk umum. Kita next ya. Oke, ada sifat di fungsi kuadrat. Yang pertama ada nilai sebuah A, yaitu bentuk parabola sebuah fungsi kuadrat. Nilai C yang atau disebut kita konstanta itulah titik potong sumbu Y pada grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga ada titik ekstrim, yaitu titik puncak pada grafik kuadrat. Dan yang terakhir adalah nilai diskriminan, karakteristik grafik fungsi kuadrat. Dan yang terakhir tadi ada titik potong pada sumbu X. Oke, di sini ada nilai A, yaitu bentuk parabola fungsi kuadrat yang di depan ini, paling depan. Kalau kita lihat tadi bentuk umum ya, ada AX kuadratnya itu tuh, A itu. Nah, bentuk parabola fungsi kuadrat ditentukan nilai koefisien A. Nah, dalam bentuk umumnya itu fx sama ax kuadrat tambah bx tambah c. Oke, jika A lebih dari 0, maka parabola membuka ke atas. Maksudnya nih, membuka ke atas. Dan jika A kurang dari 0, berarti kurva parabolanya membuka ke bawah. Dia ke bawah. Itu tandanya dia negatif, min x kuadrat ya. Contohnya misalkan A lebih dari 0. Contohnya kita lihat Y sama X tambah X min 3. Berarti koefisien A-nya kan A ya, positif. Berarti dia itu membuka ke atas. Sedangkan yang contoh A lebih dari kecil dari 0 itu adalah min X tambah X min 6. Maka dia adalah kurva membuka ke bawah. Oke, kita next. Yang kedua itu adalah nilai C. Bisa dilihat dari sifatnya, titik potong sumbu Y grafik fungsi kuadrat. Nah, tadi kan dari A, sekarang kita lihat dari sifat C-nya. Titik potong grafik fungsi kuadrat bisa ditentukan juga dari nilai konstanta C. Nilai konstanta C merupakan titik potong sumbu Y dari kurva yang berbentuk fungsi kuadrat, yaitu titik 0, C. Jadi setiap misalkan C-nya 6, berarti Y-nya, titik potongnya itu adalah 6. Jadi bisa langsung ditentukan kalau misalkan C-nya itu berapa, langsung bisa disimpulkan titik potongnya berapa. Oke, kita next. Ada namanya titik ekstrim, yaitu titik puncak pada suatu grafik fungsi kuadrat. Titik puncak kurva parabola juga disebut dengan titik ekstrim. Nah, rumus samping ini adalah merupakan gimana caranya mencari rumus titik puncak
pada grafik fungsi kuadrat. Itu ada di XP ya. XP ini adalah titik puncak pada suatu X, yaitu dengan rumus min B per 2A. Min B per 2A. Dan untuk titik puncak pada Y yaitu adalah F kali XP-nya tadi. Si pada titik puncak X-nya. Maka kalau titik puncak kalau kita gabungin berarti adalah XP, YP. Gitu teman-teman. Kita next ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah nilai diskriminan. Jika diskriminan itu D dilambangkan dengan D di atas 0 positif, berarti grafik fungsi kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Nah, jika D sama dengan 0, berarti grafik fungsi kuadrat memiliki dua akar real kembar. Dan jika D kurang dari 0, berarti grafik fungsi kuadrat mempunyai akar imajiner. Imajiner itu adalah grafik yang tidak memotong sumbu X. Nah, jadi ada dua lagi tuh, ada definite positif dan definite negatif. Lanjut. Oke, next. Nah, ini contoh grafik fungsi kuadrat yang berdasarkan nilai diskriminannya. Itu ada D lebih dari 0, dia membuka ke bawah dan ada yang membuka ke atas. D sama 0, dia bertepatan dengan titik sebuah potongnya, dan juga ada definisi positif dan definisi negatif. Teman-teman bisa lihat aja dan dipahami dari si grafik fungsi kuadrat ini. Oke, next. Ada namanya titik potong grafik kuadrat terhadap sumbu X. Nah, titik potong terhadap sumbu X ini terjadi ketika fx-nya itu sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Kita perlu menyelesaikan persamaan kuadrat ini, yaitu dengan bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c. Dengan rumus x-nya itu, kalau misalkan ingin mencari tahu tentang titik potong ya, kita memakai rumus ini, yaitu x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Diulang ya, x sama dengan min b plus min akar b kuadrat min 4ac per 2a. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, next. Maksudnya terakhir. Oke, ada namanya titik potong grafik pada terhadap sumbu y. Nah, tadi kan terhadap sumbu x, sekarang terhadap sumbu y. Itu titik potong terhadap sumbu y ketika x sama 0 dengan memasukkan x dalam 0 ini ke dalam fungsinya tadi. Nah, misalnya nih fx, berarti f-nya ganti 0 gitu. f0 sama dengan a0 kuadrat plus b kali 0 plus c. Nah, pasti jawabannya c, itu konstanta karena kan titik potong sumbu y. Jadi titik potong terhadap sumbu y adalah 0, c gitu teman-teman. Nah, kami ada soal nih teman-teman. Itu contoh soal, yaitu menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 1. Stop dulu ya. Kita udah ketahui sifat-sifatnya. Kalau misalkan A-nya positif jadi gimana, C-nya jadi gimana. Dari contoh soal, fx sama dengan 2x kuadrat Plus 4x ditambah 4x plus 1. plus 1. Nah, di sini yang jadi A itu kan adalah 2. Tadi diketahui kalau misalkan A-nya positif berarti kurvanya ke atas. Kalau misalkan A-nya negatif berarti kurvanya ke bawah. Berarti dari sini bisa disimpulkan bahwa nanti gambarannya kurvanya itu akan ke atas. Lalu ada lagi sifat berikutnya, yaitu 1. Nah, 1 ini nih yang akan menjadi titik potong sumbu y-nya. Berarti ada di sebelah sini. Jadi tinggal kita gambarkan saja. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, tadi kan Silman sudah menjelaskan sebuah kurva ya dari untuk gimana sih kurvanya itu ke membuka ke atas atau membuka ke bawah. Kalau membuka ke atas berarti dia koefisien A-nya tuh positif atau diskriminasi lebih dari 0. Oke, kita lanjut. Gimana sih cara ya membuat sebuah grafik fungsi kuadrat? Nah, terlebih dahulu kita harus menentukan
si sumbu X-nya ini, titik potong sumbu X-nya, yaitu berarti Y sama dengan 0 berarti kan. Berarti kalau Y sama 0, berarti kita masukin sini. Kita harus tentuin X-nya. Nah, tadi tuh rumus si apa ya? Rumus si X-nya ini kan tadi kan dijelaskan ya. Di PPT ini rumusnya ini. Rumusnya tadi kan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC gitu per 2A. Nah, ini rumusnya. Oke, kita masukin aja nih. Oke. Ini lumayan panjang sih guys, makanya gua hapus-hapusin dulu ya. Oke. Min B. Min B berarti kan 4, berarti min 4 plus minus akar B kuadrat, berarti 4 kuadrat min 4 A-nya 2, C-nya 1 per 2 A, 2 kali 2. Nah, tuh. Berarti min 4 plus minus akar 4 kali 4 16 min 4 kali 2 kali 1 berarti min 8 per 4. Tuh. Oke. Sama dengan min 4 plus minus akar dari 8 per 4. Oke, kita di sini ya. Oke, berarti sama dengan min 4 plus akar 8 tuh berarti 4 kali 2 ya, berarti 2 akar 2 ya. 2 akar 2 per 4. Atau dan juga ini kan plus ya. Kalau minusnya berarti dulu ya. Kita sederhana dulu aja deh. Ini kan plusnya berarti min 4 berarti kalau diperkecil jadi min 2 tambah akar 2 per 2. Nah, ini untuk positifnya, berarti kalau negatifnya dan min 2 min akar 2 per 2. Nah, jadi ini X12 dan ini X22. Jadi X12 guys. Ini dan ini. Nah, kita sudah tentuin nih rumus dari titik potong pada sumbu X. Sekarang kita cari titik potong pada sumbu Y. Kita hapus ya. Harap teman-teman simak ya, karena ini lumayan panjang. Oke, kita hapus. Oh, oke, nanti ini gua nggak bakal hapus kok ini. Oke, tadi kan X1 sama X2. Kita cari jika terhadap sumbu Y, berarti X-nya itu sama 0 guys. Berarti kalau X sama 0 berarti F0 ini ya terhadap sumbu Y. Berarti 2 kali 0 kuadrat tambah 4 kali 0 tambah 1. Berarti jelas ya, kalau 2 kali 0 kuadrat tambah 4 0 berarti itu adalah 1 jawabannya. Oke. Itu terhadap sumbu Y. Sekarang kita terhadap kita nyari dulu deh sumbu simetri X yang tadi dijelaskan ya. Sumbu simetri. Tadi ini nih untuk nyari titik puncak pada X, untuk nyari titik puncak pada sumbu X. Pada sumbu X berarti kan kalau pada sumbu X tadi rumusnya kan XP sama dengan min B per 2A ya. Berarti kalau min B per 2A berarti min 4 per 2 kali 2 guys. Itu min 4 per 4 berarti min 1. Kita ketemu nih titik puncaknya itu adalah min 1. Sekarang kita nyari titik puncak pada sumbu si Y-nya ini. Berarti kalau kita nyari titik puncaknya, kita masukin aja nih guys ke si fx ini. X-nya kita ganti jadi min 1. Berarti kan rumus tadi soal fx-nya kan 2x kuadrat tambah 4x tambah 1 ya. Berarti 2 kali min 1 per kuadrat tambah 4 kali min 1 tambah 1. 2 kali min 1 berarti 2 kali 1 tambah, berarti 2 tambah min 4 tambah 1. Jawabannya adalah
min 1. Berarti kita udah ketemu nih. Kita udah ketemu titik puncaknya nih. Berarti untuk titik TP-nya min 1, min 1. Nah, titik puncak udah ketemu, titik X udah ketemu, titik X udah ketemu. Sekarang kita gambar sebuah graf. Kita hapus ya. Sekarang kita gambar sebuah graf. Bawah aja. Oke, kita tulis TP-nya tadi min 1, min 1. Nah, kita gambar sebuah grafik. Tadi X-nya adalah min 2 plus akar 2 per 2 sama min 2 min akar 2 per 2. Oke. Oke. Kalau kalian lihat ya teman-teman, ini kan min ya. Pasti dia di sini kan. Titik X-nya di sini. Pasti. Kita terus dulu. 1. Sini juga min 1. Sorry. Oke. Nah, ini kan min. Letaknya Bisa letaknya di sini. enggak bisa ini enggak bisa cut dulu. Berhenti dulu. Akar dia berapa sih akar dia? 0, berapa? 0, sekian lah. Bisa diedit lah ya. Gue cuma nambahin ini doang kok. Kan lu bingung kan kenapa ini min 1 lebih gede ini kan? Langsung aja sih. Bisa diedit kan ya? Langsung aja sih letak Enggak, biar enggak, masa lu ngerti gak sih min 1 kenapa ini bisa lebih gede, ini lebih kecil gitu. ini emang letaknya kayak gini. Bukan Ini kan gara-gara plus minus. Ini emang beda. akar 2 berapa? Akar 2 berapa sih? Anjir gue lupa lagi. Langsung enggak langsung. Akar 2 berapa sih? Langsung aja. 1,4 doang ya? Biasanya langsung aja di 1,4. apa namanya? Langsung ditentuin posisinya aja. 0,1. X yang pertama itu mana, X yang kedua itu berapa. Yang ini letaknya di situ, yang ini letaknya di sana gitu. Iya, gue paham. 1,4 ya? 1,4. Ya kira-kira kayak gitulah. Dibagi bagi 2, 0,3. Berarti dia Apa? 0,3. Langsung aja kalau misalkan ini mah. Langsung aja ini pasti di situ, yang itu posisinya di sana. Yang X pertama posisinya berarti di sini, yang X kedua posisinya itu di situ. Apa? Oke. Yang X pertama itu ada di mana, X kedua itu ada di mana. Yes. Ya. B. Oke, kan tadi udah 1. Nah, kita nyari gimana sih nih tentuin ya, ini lebih gede apa lebih kecil gitu. Nah, kalian teman-teman lihat, semisal dia min tambah plus berarti dia itu lebih kecil. Ini min berarti dia minnya nambah gitu. Berarti satunya di sini, satunya lagi di sini. Kenapa? Akar 2 itu kan 1,4 ya. Kalau kalian hitung min 2 tambah 1,4 berarti itu hasilnya min per 2, berarti 0,6 bagi 2 berarti 0,3, berarti min 0,3. Berarti 0,3 kan kurang dari min 1 ya. Berarti di sini taruhnya nih si X12 ininya nih. Berarti ini min 2 plus akar 2 per 2. Nah, kalau sedangkan yang ini berarti dia tuh nambah guys. Berarti dia nambah 1, berarti min 1,3, berarti dia lebih dari
1 berarti di sini nih lebih dari min 1 tadi, berarti di sini nih min 2 min akar 2 per 2. Nah X1 udah, X ini udah. Nah sekarang kita baik, terima kasih. Itu saja dari kelompok 5 yang tadi kita sudah jelaskan tentang materi fungsi polinomial kuadrat dan fungsi polinomial linear. Semoga yang tadi kita jelaskan bermanfaat bagi kita semua dalam pembelajaran mata kuliah matematika dasar dan aljabar linear. Sekian, itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.